Haleluya, kita boleh bersyukur, kita boleh bersama-sama kembali dalam rumah Allah. Teman-teman, ucapkan happy Thanksgiving buat semua. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang telah meliharakan kehidupan kita semua, telah menuntun kita semua, sehingga kita boleh ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan saja. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul hati yang penuh ucapan syukur. Ya, seperti pada hari Kamis yang lalu juga, Thanksgiving itu adalah ungkapan kepuasan hati. Ya, bagus sudah, kita rindu, hendaklah hati kita pun boleh selalu mengucap syukur di dalam situasi keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita patut ucap syukur. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-103. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai semua, ya. Mari kita berdiri sama-sama baca ayat sama-sama ayat ini. Kaum pria baca yang ganjil, kaum wanita baca yang genap. Saya dapat semua? Mazmur 103. Kaum pria mulai lebih dahulu, yang ganjil, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kamu Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang keras. Ia telah memperkenalkan kehandalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan ia tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhannya daripada kita pelanggaran. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tiada dia, dan tangannya tidak mengenalnya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan firman-Nya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan suara-suara. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Sama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Si Tuhan. Saudara, dalam menyampaikan ucapan syukur kita di hari Thanksgiving, peranan penting adalah sikap hati kita, ya. Bagaimana sikap hati kita? Kadang-kadang sikap hati kita bisa berterima kasih karena terpaksa atau dipaksa. Ya, seperti anak-anak ya, kalau sudah perhatikan, anak-anak kan kadang-kala kalau diberi, terima kasih, mereka sedang dipaksa, ya. Seperti kita juga kadang-kadang sukar sekali untuk berterima kasih, ya. Juga bisa berterima kasih karena merasa pertolongan yang amat sangat. Ya, kita bisa berterima kasih karena kita merasakan pertolongan kita dapat dipenuhi oleh seseorang yang menolong kita. Mungkin kita juga bisa berterima kasih karena merasa pertolongan yang tidak mampu membayar kembali. Seperti kita rasakan betapa kasih Allah kepada manusia dalam dunia ini, sehingga apa yang Allah kerjakan kita tidak mampu membayar kembali apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, bisa terima kasih juga dengan hati yang tulus. Karena apa? Karena mensyukuri kebaikan Tuhan. Saudara, semua ini bisa tercerminkan atau dilihat melalui sikap hati kita, ya. Tulus atau tidak tulus. Nah, saudara, banyak dalam dunia ini sekarang hari-hari ini, ya, mudah kita mungkin berterima kasih, merayakan Thanksgiving. Tetapi saudara, kadangkala ada ekornya, ya, bukan satu ekor yang menyenangkan, tetapi satu hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi karena tidak ada ketulusan hati di dalam mengucap syukur atas apapun yang kita boleh kerjakan dalam hari-hari ini, ya. Seperti hari Kamis yang lalu saya berbicara tentang Thanksgiving, itu adalah ungkapan dari kepuasan hati kita. Satu kepuasan yang kita rasakan dalam kehidupan ini kan apa? Karena kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan yang kita terima dalam kehidupan ini. Sehingga kita berterima kasih, kita bisa berterima kasih dengan ketulusan hati kita. Ya, saudara, dalam Mazmur 103 ini, kalau kita perhatikan, Daud mengungkapkan Thanksgiving-nya melalui memuji dan memuliakan Allah. Ya, kalau sudah perhatikan dalam ayat pembacaan tadi kata bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, merupakan pujian memberkati Allah oleh karena keselamatan bagi hidupnya, juga bagi bangsanya, juga bagi semua orang. Saudara, bagaimana dia memuji dan memuliakan Allah? Dia memuji dan memuliakan Allah dengan memberikan pujian kepadanya, dengan memuliakan dan mengagungkan namanya. Ini keluar dari hati yang tulus. Ya, saudara, mudah ya kita menyanyi memuliakan Tuhan, tetapi apakah pujian kita itu merupakan pujian yang keluar dengan hati yang tulus? Nah, ini satu pertanyaan yang amat sangat kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita memuliakan Allah, memuji besarkan Allah, apakah kita memuliakan, mengagungkan namanya dengan hati yang tulus? Memuji dan memuliakan dengan tidak melupakan segala kebaikan Allah. Ya, kalau kita melihat apa yang Allah kerjakan setiap hari, ya, bukan setahun sekali, ya, setiap hari. Kalau kita kerjakan setiap hari, coba sudah bayangkan, pandemi ini sudah berjalan 9 bulan lebih, ya, 9 bulan lebih, kan? Saudara, bagaimanakah kita melihat kebaikan Allah yang menuntut kita? Kemarin saudara, pada waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan juga, ya saudara, saya dengar setiap 5 menit ada sirene yang lewat. Saya pikir ini apa kembali lagi suasana situasi pada hari-hari yang lalu. Memang di sini ada rumah sakit, saudara, bayangkan. Sedikit ada ambulan lewat, sedikit ada ambulan lewat, sedikit ada ambulan lewat.
Coba saudara bayangkan dalam hari-hari ini pun kalau kita perhatikan secara teori pandemik masih bekerja, dan pandemik masih bekerja bukan hanya di tempat-tempat di New York saja, tapi di seluruh Amerika. Mereka merasakan betapa kerasnya serangan dari pandemik ini. Ya, oleh karena saudara di sini kita dalam memuji memuliakan Tuhan pun kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melupakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan selama ini. Masalahnya saudara, saat ini mengapa manusia tidak bisa lebih memuji memuliakan Allah dengan segenap hati? Masalahnya apa? Karena manusia mudah melupakan perkara-perkara yang baik yang telah dilakukan orang lain kepada diri kita. Hal itu disebut seperti seringkali orang katakan ungrateful, tidak berterima kasih. Kita tidak bisa berterima kasih. Kenapa? Karena melupakan. Bagaimana kan kebaikan Allah? Sesama manusia aja kita sudah sering bisa melupakan bagaimana dengan kebaikan Allah. Ya, saudara, contoh ya, dalam masa-masa saat ini kalau sudah katakan firman Tuhan pun ingatkan kita bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini adalah merupakan satu hal yang sudah dinubuatkan yang akan terjadi dalam masa akhir. Coba suruh baca dalam 2 Timotius yang ketiga ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5 menunjukkan keadaan orang yang tidak tahu berterima kasih pada masa akhir. Ya, kalau sudah perhatikan ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini adalah waktunya sukar kita hadapi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini yang sedang terjadi dalam hari-hari. Ya? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, gak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkir kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara, ini yang terjadi dalam harian. Kalau saudara lihat situasi keadaan yang terjadi, ini masa sudah kita sudah masuk dalam masa yang sukar. Dan lihat dari kehidupan yang tercerminkan dari kehidupan manusia dalam hari-hari. Tidak ada kasih lagi, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu melakukan hal yang baik. Mungkin sebenarnya sudah tidak tahu caranya berterima kasih bagaimana. Mungkin sudah lupa berterima kasih. Wah, ini bahaya sekali ya saudara. Kalau kita sudah lupa berterima kasih, wah ini merupakan satu perkara yang sangat bahaya sekali. Dan orang sekarang sudah tidak peduli lagi ya saudara. Mereka tidak peduli lagi apa yang mereka ingin lakukan, apa yang dapat mereka lakukan. Mereka tidak pikir lagi orang itu baik, orang tidak baik. Saudara, ini dunia yang terjadi dalam hari-hari ini. Dan karena apa? Karena dosa seringkali membutakan manusia untuk melakukan yang benar. Ya, sehingga manusia tidak berterima kasih biasanya. Mereka tidak menyadari keadaannya. Saudara, kalau sudah lihat hari-hari ini, apa yang terjadi dalam hari-hari ini, perbuatan-perbuatan yang seolah mereka sudah dibutakan untuk melakukan perkara-perkara yang benar. Saudara, kita banyak berdoa ya dalam hari-hari ini. Banyak perkara yang terjadi oleh karena perbuatan-perbuatan orang yang sudah tidak lagi
dapat memikirkan perkara yang benar. Kenapa? Mata mereka sudah dibutakan oleh dosa yang terjadi dalam kehidupan ini. Contoh bangsa Israel sendiri ya, saudara, kalau saudara perhatikan betapa besar kasih Allah kepada mereka. Tapi mengapa sampai mereka mudah melupakan kebaikan Allah yang mereka alami? Ya, yang mereka alami dalam kehidupan, yang mereka terima dalam kehidupan, sehingga mereka menyembah kepada ilah yang lain. Ini satu hal yang sangat Tuhan sayangkan sekali. Satu contoh juga Tuhan berikan dalam Lukas ke-17 ayat 11 sampai 19. Dalam Lukas 17 ayat 11-19, saudara perhatikan di sana, saudara, ada 10 orang kusta minta Yesus menyembuhkan. Apa yang terjadi? Setelah disembuhkan hanya berapa? Satu yang mengucapkan syukur kepada Allah. Kemudian Tuhan tanya, mana yang 9? Ternyata yang satu itu bukan orang Israel. Ya, bukan. Kalau zaman sekarang itu bukan orang yang percaya Tuhan, belum percaya Tuhan, bisa mengucap syukur. Bahkan yang 9 seolah yang sudah percaya Tuhan menjadi umat pilihan Allah malah tidak bisa mengucap syukur. Ini yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan ini ya. Tapi ini yang sering terjadi. Hal ini pun berlaku bagi orang percaya tidak memberi ucapan syukur kepada Allah. Meskipun kita terus merasakan kebaikan Allah yang melimpah dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, kalau kita melihat hal-hal yang Allah kerjakan, saudara, banyak. Kemarin ada seorang yang katakan, waduh, kalau saya mau tulis akan kesaksian kebaikan Allah, mungkin tidak habis-habis ya, tulis dalam buku mungkin tidak akan habisnya, karena setiap waktu, setiap hari. Contoh seperti saya katakan pada waktu yang lalu, bangun tidur kita sudah bangun menghirup udara yang gratis lagi, itu salah satu berkat Allah. Daripada saudara, sekarang banyak orang yang tergeletak di rumah sakit harus pakai peralatan bantuan apa semua, sudah bayangkan. Itu kalau O2 itu diukur dengan biaya, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya, kalau kita sudah di sini menjadi satu kenyataan yang besar bahwa setiap waktu, setiap saat kebaikan Allah itu melimpah dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Waktu itu, saudara, mengapa seringkali kita bisa melupakan kasih Allah yang besar? Mengapa seringkali kita bisa tidak bersyukur kepada Tuhan? Ya, oleh saudara, kita lihat ada 5 berkat yang datang dari Allah. Yang pertama, Allah satu-satunya yang memberi pengampunan atas kesalahan kita. Ini merupakan anugerah Allah yang besar ya. Ayat 10-12 di sana dikatakan dalam Mazmur 103 tadi ya, 10-12 katakan tidak dilakukannya. Kita orang bersalah, kita orang berdosa, tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Tapi dikatakan dalam Mazmur tidak dilakukannya kepada kita setimpal apa? Dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Coba saudara bayangkan betapa besar kasih kesalahan kita. Paulus mengatakan, aku orang yang paling berdosa, tapi Allah melupakan, Allah tidak membalas, Allah tidak melakukan apapun setimpal dengan dosa kita. Ayat 11 katakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang
takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari barat kita pelanggaran kita. Saudara pernah mengukur dari timur sampai ke barat, pernah nggak? Berapa mil, Pak? Berapa mil? Ada yang pernah mengukur? Berapa mil? Berapa mil, Pak? Ada yang pernah mengukur, Pak? Nggak pernah kan? Tetapi inilah yang Allah kerjakan. Allah mengampuni kita, Allah mengampuni kita, Allah melupakan semua kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kebaikan yang kedua, Allah satu-satunya yang dapat menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit yang mempengaruhi jiwa kita. Dalam ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, saudara, di sini katakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, dokter mata, dia hanya dapat melakukan sesuatu untuk mata, ya, karena keterbatasan. Tetapi Allah kita dapat melakukan segala sesuatu, dapat menyembuhkan segala penyakit, sampai segala penyakit jiwa. Hari-hari ini saudara, kalau sudah perhatikan orang-orang yang tadi itu yang tidak bisa berterima kasih, melakukan hal-hal yang tidak benar, itu semua alasannya sakit jiwa. Ya, orang-orang yang mendorong di subway itu, saudara bayangkan ada seorang ibu sedang membaca handphonenya, membaca Alkitab, tahu didorong seorang pemuda yang mendorong begitu saja tanpa ada kasih, ada tanpa pemberitahuan, langsung didorong. Kenapa saudara? Karena katakan sakit jiwa. Karena Allah sakit jiwa. Enak aja ya saudara, sekarang kalau ada sesuatu itu menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Nanti kalau saudara bayangkan dalam hari ini berapa orang yang kehilangan pekerjaan, yang tidak mempunyai rumah lagi. Terlalu banyak. Kalau di beberapa waktu lalu ditunjukkan foto di daerah San Francisco di California, mereka sudah mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan. Memang cuaca mungkin tidak terlalu dingin ya di sana, jadi mereka sudah bikin rumah-rumah, tenda-tenda dibikin di pinggir jalan. Coba sudah bayangkan. Di sini kalau sudah lihat di daerah-daerah Queen pun mulai banyak orang sudah ada di pinggir jalan. Kalau semua harus katakan orang-orang yang sakit jiwa, aduh, kasihan pemerintah di New York ya untuk mengatasi orang-orang yang sakit. Orang-orang mau mengatasi orang yang sehat aja susah, apalagi mengatasi orang-orang yang sakit jiwa. Tetapi Yesus kita ada Allah yang sanggup melakukan semua perkara. Baik saudara, maka itu kalau sudah sakit, berseru pada Tuhan. Tadi saya lihat John sudah kembali sehat. Ada di bawah ya. Tadi kita John sudah sehat tadi. Saudara, karena Tuhan memulihkan, memberi kekuatan. Maka saudara, kita tidak perlu takut ya. Kita memiliki Allah yang sanggup, punya kuasa di atas segala kuasa. Manusia terbatas, dokter, ahli, apapun mereka terbatas. Sepintar-pintarnya apapun mereka terbatas. Tetapi Allah kita adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Saudara, kita mau bersyukur kalau Tuhan mau nuntun kita sampai saat ini, sehingga kita boleh sehat. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang besar. Yang ketiga, Allah satu-satunya yang menebus
hidup kita dari lubang kubur. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Upah dosa adalah maut. Ini berhubungan dengan maut, berhubungan dengan upah dari dosa itu adalah kematian. Ya, oleh karena saudara, ini menebus kita dari lubang kubur. Dalam ayat yang keempat, dia katakan dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini satu anugerah yang besar, karena kita diselamatkan, ditebus, sehingga kita dapat bebas dari maut, kuasa dosa yang akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, tidak ada hal yang tidak mempunyai akibat. Ya, banyak seperti hari-hari ini orang yang tidak menuruti aturan yang ada. Saudara, akibatnya mereka merasakan. Merasakan bagaimana akibat yang terjadi. Yang keempat, dia Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam ayat 8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan ayat 13 pun katakan seperti Bapak yang sayang, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan sayang kepada orang yang takut kepada Dia. Kenapa, saudara? Tuhan tahu kehidupan, keberadaan kehidupan kita ini adalah keadaan yang tidak ada artinya sebenarnya. Seperti dalam ayat 12 katakan kita ini hanya debu. Ya, ayat 14 katakan sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita tidak ada artinya sebenarnya. Tetapi Allah menghargai kehidupan kita. Amin, saudara. Ini merupakan satu hal yang patut kita ucapkan syukur kepada Allah dalam hari-hari yang ada. Saudara, dunia tidak menghargai ke jiwa manusia. Dunia tidak bisa, orang-orang dalam dunia tidak bisa menghargai harga satu jiwa berapa. Sama sekali. Allah menghargai karena Allah menciptakan kita, dan dia tahu, Allah pun tahu bahwa kita ini sebenarnya secara teori dalam penciptaan itu kita tidak ada harga. Kita mulai dibentuk dari debu tanah yang tidak mempunyai harga. Bayangkan, saudara, kita tidak punya harga, tetapi Allah mengubahkan kita ini menjadi makhluk yang sangat berharga. Kenapa? Dibeli dengan harga yang mahal melalui tetesan darah Yesus di atas kayu salib. Dibayar dengan lunas. Tuhan tidak pernah hutang loh. Tuhan tidak pernah hutang dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Meskipun kita tidak ada harga, sudah mau beli tanah yang hidup manusia yang seharga tanah, mungkin sudah mikir 2 kali ya, karena tidak ada harganya, tidak ada artinya dalam kehidupan. Tetapi Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepada Dia yang tidak memiliki harga sama sekali. Ini boleh datang, diberikan anugerah Allah sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak raja. Banyak kan, saudara, ini satu anugerah Allah yang besar. Sebab yang kelima juga, Allah yang menyediakan bagi kita semua yang baik dan yang memuaskan kita. Dalam ayat 5 dikatakan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, saudara, di sini kita perhatikan, kita boleh melihat bagaimanakah
Allah mencukupkan, Allah memberikan semua apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan. Kalau sudah lihat dalam secara penciptaan juga, Allah bukan menciptakan manusia, tapi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya kebutuhan manusia untuk manusia hidup. Betul? Allah sudah mempersiapkan semua untuk sesuatu yang dibutuhkan manusia hidup dalam dunia. Bukan manusia dulu, baru Tuhan menciptakan manusia, belum sampai hidup, sudah mati lagi. Tetapi Allah menciptakan sesuatunya untuk kebutuhan manusia gitu. Maka sudah kita patut bersyukur dalam hari-hari ini ya. Meskipun di tengah-tengah badai atau di tengah-tengah pandemik yang cukup parah hari-hari ini, bahkan akan ada ancaman pandemik yang kedua, second wave. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Tapi kalau kita lihat pengalaman dalam waktu 9 bulan yang kita lewati ini, Tuhan itu baik ya. Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara bisa mengamini? Ini semua karena Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Kalau kita sudah dalam hari-hari ini, kalau kita perhatikan apa yang seperti pemazmur mensyukuri, sehingga pemazmur dapat memberkati Allah. Yes, the Lord. Ya, memberkati Allah. Karena begitu besar kasih yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia, sehingga patut kita memberkati juga Allah. Ya, bless the Lord. Bukan sudah di dalam dunia yang ada pada saat ini, saudara, memang dengan cara yang berbeda kita mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih dalam masa-masa Thanksgiving ini. Tetapi kita patut mengucap syukur pada Allah. Kenapa? Karena kebaikan Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang Allah telah curahkan. Saudara, belum pernah kita merasakan, jika kita belum pernah merasakan kebaikan Allah, mari kita mau belajar untuk melihat dalam kehidupan apa yang sebenarnya kita harus kerjakan. Mungkin kita jauh daripada Tuhan, mungkin kita tidak sungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Tuhan. Mungkin kita seolah segala sesuatu sudah di-cut oleh Tuhan. Karena apa? Mungkin kita sudah jauh. Kita sudah tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hari-hari. Kalau kita masih mengiring Tuhan di tengah-tengah pandemik sekalipun, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan. Saudara baca dalam Ibrani yang 13 itu, tuh firman itu kan sampai diulang 5 kali. Tidak pernah itu sampai 5 kali. Saudara dalam bahasa Asia 5 kali itu. Itu berarti apa? Satu hal yang memberi keyakinan sepenuhnya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Betul? Maksudnya dalam hari-hari ini, meskipun dunia pun merayakan, tetapi berbeda dengan apa yang harus kita rayakan. Karena kita tahu bahwa kita mengucapkan terima kasih karena atas kebaikan Allah yang selalu melimpah dalam kehidupan kita sampai saat ini. Lagi pada hari ini, saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus juga, saudara, kita rindu mengucap syukur melalui tubuh dan darah Yesus yang telah mati atas kayu salib. Kita yang dari debu yang tidak mempunyai arti, ya, kita hidup yang tidak mempunyai arti tadi, saudara, Allah membuat kita itu berarti. Allah telah menebus kita, telah memberi kekuatan kita, telah melakukan segala sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, ini merupakan suatu anugerah Allah yang besar yang Allah dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Meskipun kadang-kadang memang kita tidak sempurna, tetapi kita pun boleh melihat kasih Allah yang begitu besar yang selalu melimpah dalam kehidupan ini. Meskipun
dalam ayat 15 mengatakan, adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintas, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenal lagi. Ini situasi keadaan. Tetapi saudara, katakan ayat 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilan bagi anak cucu kita. Jadi saudara, sampai ke keturunan kita pun akan masih merasakan kalau kita tetap ada di dalam Dia. Bagaimana dalam hari-hari ini, saudara, apapun yang dapat terjadi akan terjadi, ya Bang? Tapi bagaimana sikap kita di hadapan Allah? Apa kita tetap berharap pada Tuhan atau kita akan mengharap pada yang lain? Nah, ini satu hal yang terjadi dalam hari-hari ini. Banyak orang yang sudah tidak berharap sepenuhnya pada Tuhan dalam hari-hari ini, sehingga mereka tidak bisa merasakan kasih Allah yang melimpah itu, kasih setia Allah yang kekal itu tidak mereka rasakan. Oleh karena itu dalam hari-hari ini, mari saudara, kita bersyukur. Itu adalah ungkapan, seperti saya katakan, ungkapan kepuasan hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena itu keluar dari hati kita satu ucapan yang tulus dari hati kita. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih Allah yang besar, kasih setia Allah yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Yang mungkin sudah dalam hari-hari ini kita rindu kita semakin teguhkan di dalam Dia. Jangan kita tinggalkan Kristus, karena di luar Dia kita tidak akan sanggup. Di luar Yesus, dunia hari-hari ini mengeluh, dunia hari-hari ini menjerit untuk dapat mengatasi situasi-situasi yang terjadi. Lalu mari kita mau serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau membawa diri kita kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan teguhkan hati kita. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita tinggalkan Dia. Ya, puji Tuhan, mari kita sambut diri kita nyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu, ya Allah. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku